Biasanya kan orang tahanan dijemput paksa, ini mayat dijemput paksa. Jadi luar biasa. Untuk pasal 93 tadi yang undang-undang karantina itu, dia akan bisa kena 1 tahun penjara dan 100 juta rupiah hukumannya. Ngeri. Apakah ada konspirasi? Nah, itu juga. Saya langsung jawab ini? Langsung dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saja Anda berada, semoga kita keadaan sehat semuanya. Malam hari ini, Dokter Tribun akan membahas topik yang menarik. Tentunya topik ini tetap bersama sahabat saya, Dr. Muji Iswanti, yang memang ahli spesialis kulit dan juga ahli hukum. Dua ahli yang sangat langka, Dr. Muji. Kita membahas soal pemulangan paksa jenazah. Tentunya ini menjadi topik yang menarik karena sudah banyak orang yang mengambil paksa jenazah di COVID-19. Kita kasih kejutan ke Dr. Muji ya. Dia ngapain? Halo Dr. Muji. Lagi ngapain? Serius amat. Lagi. Amat aja ndak serius. Physical distancing. Oke. Dr. Muji. Apa kabar pada malam hari ini? Baik, selamat malam. Dari mana, Dok? Ya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Dr. Muji, kalau bisa ini saya ingin bertanya sebagai dokter dan selaku ahli hukum juga dan pengurus ID. Siap. Kasus yang saat ini marak bukan hanya di Makassar tapi di seluruh Indonesia, yaitu pengambilan jenazah. Secara paksa. Secara hukumnya bagaimana ya, Dr. Muji? Nah, yang terjadi sekarang dan beberapa kasus bukan cuma di Makassar, di seluruh Indonesia. Kayaknya mereka ceritanya kalau kita orang Makassar baku lihat-lihat di televisi, oh ternyata bisa dijemput paksa. Nah, jemput paksa yang terjadi sekarang ini awalnya kita kaget, shock juga. Biasanya kan orang tahanan dijemput paksa, ini mayat dijemput paksa. Jadi luar biasa. Nah, kami dari ID kebetulan dari Satgas ID juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian untuk kasus tersebut karena yang terancam ataupun yang tidak nyaman itu dari pihak rumah sakit, kasihan. Bayangkan kalau masa 100 orang datang ke rumah sakit mengambil paksa jenazah yang sudah harus dimakamkan sesuai protokol COVID. Lalu diambil paksa, yang kita pikirkan sebenarnya, ini sebelum kita masuk hukumnya Jadi yang kita pikirkan sebenarnya adalah semua orang 100 orang ini yang mengambil paksa karena ingin keluarganya dicium-cium sebelum meninggal lah, atau dengan konsep apapun, didoakan lah. Dimandikan itu tidak memikirkan bahwa COVID itu bisa panjang nanti rantainya. Nah, yang terjadi sekarang sudah terjadi lah, sudah banyak rumah sakit yang akhirnya sudah ada juga dari kepolisian, dari TNI yang menjaga tapi tetap bablas. Tidak bisa dikalahkan oleh massa yang jauh lebih besar datang. Akhirnya penjemputan paksa, setelah penjemputan paksa, ternyata yang menjemput paksa kita lakukan pemeriksaan, ada yang menolak malah. Ada yang menolak, lalu ada yang akhirnya diperiksa semua, banyak yang reaktif. Nah, itu sebenarnya efek samping. Nah, kepolisian sudah mengambil langkah untuk mengeksekusi orang-orang dalam paketan yang menjemput paksa. Karena di undang-undang untuk undang-undang karantina sendiri itu di pasal 93 mengatakan bahwa segala yang menghambat untuk usaha karantina, ceritanya dia ingin harusnya di karantina proses COVID terus diambil paksa, itu kenanya undang-undang karantina 93, pasal 93. Untuk di KUH pidana sendiri itu banyak kenanya, double-double dia. Ada di pasal KUH pidana 212, pasal 214, ini isinya berlanjut ya, nanti saya jelaskan. 212, 214, 335 dan 207, di mana di dalamnya semua diatur bahwa upaya untuk melawan melawan rumah sakit, ceritanya sebagai salah satu badan hukum. Tribuners ini mungkin akan bertanya-tanya, melawan hukum atau melawan peraturan. Melawan peraturan. Okay. Peraturan kan berbadan hukum ceritanya. Jadi peraturan sudah ada bahwa siapa yang pertama, siapa yang melakukan kekerasan. Pada saat mengambil paksa kan ada kekerasan di situ. Tarik cepat, ambil cepat. Ya sudah. Itu bukan satu orang loh. Yang kita lihat lebih dari 100 orang. Yang pertama kekerasan. Yang kedua,
dia melakukan kekerasan dengan melawan contoh petugas yang sedang melaksanakan kewajibannya untuk mengamankan, itu kena juga dipidana. Lalu yang dilakukan kekerasan itu dalam berkelompok atau bersama-sama. Bersama-sama. Jadi dia akan kena. Untuk pasal 93 tadi yang undang-undang karantina itu dia akan bisa kena 1 tahun penjara dan 100 juta rupiah hukumannya. Wow, Ngeri. Tribuners, ini sebuah info yang menarik daripada Dr. Muji bahwa mengambil jenazah secara paksa 1 tahun ya. 1 tahun Dengan denda 100 juta. wow, bisa menikah lagi, Tribuners. Makanya jangan melakukan upaya hukum yang ilegal. Ya. Dr. Muji, mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners, efek, itu kan tadi efek hukum. Efek kesehatannya apa Ya. terhadap pengambilan paksa dan apa efek negatifnya terhadap keluarga pasien jika itu dipaksakan untuk diambil jenazahnya? Oke. Jadi sebenarnya awalnya kenapa terjadi penjemputan paksa? Dulu kan awal-awal di bulan 1, bulan 2, 2020 yang heboh itu adalah menolak pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum. Karena dikira COVID itu menular dari kuburan ke kuburan. ada lalat. Ya, ada lalat. Ya, jadi terbang. itu yang mungkin edukasi ke masyarakat yang memang harus lebih dimasifkan. Nah, setelah itu pemerintah menyiapkan pekuburan namanya Macanda. Oke, 100 Macanda. Jadi ada pekuburan namanya Macanda. Pekuburan itu bukan pekuburan aib, bukan. Itu adalah pekuburan yang disiapkan oleh pemerintah karena adanya penolakan dari masyarakat awal-awal pandemi bulan COVID. 2. Ya. Nah, sekarang justru masyarakat lagi yang menjemput paksa karena tidak mau dimakamkan di Macanda. Ingat Ki, di Macanda itu bukan pekuburan massal yang diturunkan satu lubang rame-rame, semua rapi diatur oleh pemerintah. Efeknya apa? Ya. Itu ke keluarga. Contoh ya, pasien ini diatur di peraturan untuk pengendalian pandemi ini bahwa pasien ini sudah ada yang perubahan, tapi sebelumnya ya, ini kan kita sebelumnya. Jadi sebelumnya ada ODP, PDP dan positif, di mana pasien PDP itu harus dikebumikan dengan protokol COVID. Oke? Jadi pada saat dia meninggal dengan status PDP, itu berarti dimakamkan dengan protokol positif. Positif. Ya, itu OTG bukan juga. maunya saya, Tapi bukan OTG maunya juga? dokter. Iya, OTG juga. OTG ini kan dia sudah dalam keadaan meninggal. Kan? Oke. Jadi itu bukan maunya dokter, bukan maunya rumah sakit, bukan maunya gugus tugas. Itu memang peraturan dari Kementerian Kesehatan. Tribuners, itu perlu ditahu dulu. Sehingga keluarga pasien bertanya sama saya, "Dok, kapan dia PDP, kapan ini?" Nah, PDP itu, Dok, dia belum di swab loh, Dok. Terus dibilang PDP, baru reaktif. Rapidnya baru reaktif. Ingat Ki, saya jelaskan bahwa untuk dikatakan PDP itu tidak mesti swab. Ada namanya kalau kita di kedokteran adalah anamnesis, ditanya-tanya. Ada batuk kah, ada demam kah, ada riwayat perjalanan dari mana kah, ada flu dan lain-lain. Sehingga dari anamnesis lalu kita lakukan pemeriksaan laboratorium tambahan. Ini belum swab ya. Setelah pemeriksaan laboratorium darah dan lain-lain, lalu ada pemeriksaan fototoraks. Dari 3 saja ini itu sudah bisa didiagnosa dia PDP. Sehingga jika tidak diminta-minta dia meninggal, dia harus dimakamkan dengan protokol COVID. Nah, efeknya kalau contoh kita penjemputan paksa, efek negatifnya adalah keluarga apabila memang pasien ini PDP yang setelah meninggal di swab hasilnya mungkin 2-3 hari baru ada terus dia positif, bablas 100 orang ini akan kita lakukan rapid massal. Nah, kejadiannya di Makassar dilakukan rapid massal dan memang banyak yang reaktif dari para penjemput ini, ada juga yang positif. Nah, sekarang rumah sakit di Makassar sudah pada full. Hotel wisata COVID pun alhamdulillah full. Nah, sekarang kita semua yang mengerti, yang sudah tahu melalui momen ini, ya kita pikir-pikirlah. Semua kalau ingin protes atau apa, jangan sampai membuat rantai lebih panjang lagi virus COVID-nya. Karena akan jadi rantai, Dokter Koboy. Oke. Dokter Muji, mungkin Tribuners ingin bertanya dalam hati ya. Saya kan punya keluarga, tiba-tiba
hanya jatuh dari motor, Ya. terus tiba-tiba langsung dijadikan COVID, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba dikuburkan di Macanda. Oke. Nah, ini menjadi pertanyaan bahwa apakah ada konspirasi? Nah, itu juga. Saya langsung jawab ini. Langsung Oke. dong. Nah, dikatakan ada konspirasi. Ingat ya, saya kebetulan mendata pasien COVID itu per tanggal 22 setiap bulan. 22 Maret itu 500 kasus. Ingat 500 ya, 22 Maret. 22 Maret. 22 April 7.000. Wow. Oke, 500 ke 7.000 tuh angka loh itu. Ya. Bukan konspirasi di situ, mati di situ. Oke, 500 ke 7.000. Ini Maret, April, bulan Mei tanggal 22, 20.000. Wow. Oke. Bulan Juni tanggal 22, 40 sekian ribu. Nah, sekarang tanggal 22 Juli, belum 22 Juli ini sekarang sudah berapa? Sudah 60.000, 70.000 ya? Jadi semuanya itu bukan konspirasi, ini barang ada. Entah apakah ada konspirasi di tingkat tinggi atau apa, tapi korbannya kita. Betul. Jadi saya mohon kepada Tribuners yang sudah menonton bisa memberikan edukasi kepada keluarga bahwa jangan pikir-pikir konspirasinya dulu. Tidak ada keuntungan yang kita dapatkan. Kami pun dokter tidak ada keuntungan yang kami dapatkan. Kita betul-betul ingat ya, COVID ini tidak pernah dokter cuti loh. Ya. Kita dokter tidak pernah PSBB. Betul. Rumah sakit tidak pernah PSBB loh. Pemerintah PSBB, kita nggak pernah PSBB. Tidak ada lockdown di rumah sakit. Kita masuk dari pagi sampai malam, mau puskesmas, mau rumah sakit, mau apapun pelayanan, semua terbuka. Kecuali memang betul-betul sudah full, sehingga kita mengatakan full. Itu pun diumumkan bahwa full, sehingga pasien tidak lompat sana, lompat sini, lompat sini. Ya. Jadi ingat Ki bahwa ya rantainya itu yang kita jangan sampai tambah panjang dan efeknya berkepanjangan. Ini tidak berhenti-berhenti pandemi di Makassar karena bertambah terus. Bertambah ingat, Ki. terus. Bukan konspirasi ya, bukan konspirasi. Dokter Muji, Tribuners mungkin ingin mengetahui ya, kondisi terkini di Makassar menyeramkan atau tidak? Nah, boleh dijawab? Silakan. Nah, sempat kan kita dari ID Makassar mengatakan bahwa Makassar sekarang menyeramkan. Kenapa? Harus kita tahu menyeramkan itu apa. Kami ID, Ikatan Dokter Indonesia. Di sumpah dokter kami, saya dan Dokter Koboy mengatakan bahwa kami akan menghargai makhluk insani mulai dari pembuahan sampai meninggal. Sehingga satu pasien meninggal itu kita kepikiran sampai berhari-hari. Ini sudah ribuan, ratusan kalau di Makassar kan sudah ratusan. Jadi dari segi etika, dari segi hatinya kami itu sudah menyeramkan karena bukan satu lagi yang mati setiap hari. Satu. Yang kedua, semakin bertambahnya pasien, tenaga kesehatan banyak sekali. Satu hari positif berapa orang? Cuman mungkin nanti bukan saya yang bisa memberikan penjelasan itu karena harus yang berkompetensi dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk nakes tiap hari bertambah tenaga kesehatan yang terkena, entah perawat dari segi administrasi maupun dokter-dokter spesialis, guru-guru kami sudah banyak yang jadi korban. Jadi ingat Ki, siapa yang mau memberikan pelayanan kalau nakesnya habis? Dua. Yang ketiga, rumah sakit full. Wah, rumah sakit, mengerikan sekali memang ya. Ya, mengerikan. Rumah sakit. Sampai saya sudah keringetin Dokter Muji. Rumah sakit penunjang saja sudah pada full. Oke, ada yang keluar, ada yang masuk. Oke, tapi itu dikondisikan ya. Tapi mesti dipikirkan bahwa kita takutnya outbreak. Jadi takutnya ini lebih banyak pasien daripada rumah sakit, lebih banyak pasien daripada tenaga kesehatan. Jadi hati-hati Ki. Sekarang hotel wisata COVID juga sudah penuh. Rumah sakit yang lebih penting itu full. Ya, rumah sakit yang dibutuhkan adalah pada masa. Jadi kalau isolasi mandiri sekarang oleh karena pada full, isolasi mandiri kalau memang di rumahnya bisa ya isolasi mandiri di rumah. Yang jadi masalah kalau 8 yang positif di rumah, 3 di kamarnya, bagaimana cara isolasi mandiri? Itu kan susah. Akan susah kalau isolasi mandiri dengan 8 orang yang positif, contoh ternyata 3 kamarnya. Sedangkan isolasi mandiri adalah 1 orang 1 kamar. Jadi kita usahakan jangan sampai kita kena lah, karena kedepannya ini rapid juga semakin hari pasti kalau pasiennya lebih banyak, dia pasti akan habis rapidnya. Terus pemeriksaan swab, ya kami dari dokter sih mengusahakan supaya pemeriksaan swab dipercepat, tapi tidak bisa juga begitu, kita paksakan bahwa pagi di swab, malam ada, itu juga tidak bisa dipaksakan. Karena kenapa?
fasilitas. Saya mendengar penjelasan Dokter Muji jadi takut. Saya minum dulu, Dokter. Oh iya, siap. Saya keringat sampai ternyata begitu Makassar. Saya semprot disinfektan dulu lagi. Ternyata Makassar menyeramkan ya. Ya, jadi sisi menyeramkannya begitu yang saya bisa jelaskan. Dari dokternya, dari kami dokter-dokter sangat bersedih dengan banyaknya korban ya. Bukan cuma nakes kami bersedih, jangan sampai dibilang oh dokter ini bersedih karena cuma sesama dokter yang meninggal. Oh bukan demikian, kami tuh manusia satu itu berarti sekali. Ya. Itu. Angka terakhir kok tidak salah 7.000, hampir 7.500 lebih ya. Apanya? Yang terpapar di Sulawesi Selatan. 700 untuk nakes? Oh untuk pasien? Seluruh. Iya. Jadi wow, berarti ada peningkatan hampir 120.000 per hari yang positif. Iya. Oke. Jadi itu kan sebenarnya harus kita pikirkan sama-sama lah. Oke, pemerintah sekarang sudah berusaha, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena pemerintah juga sudah berusaha, dokter juga tidak pernah PSBB, tidak pernah lockdown. Ya mungkin dari segi kultur kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih sifat, karena kita kan kalau di Makassar, tabe, yang kayak gitu-gitulah. Tolong pakai masker, Ki. Tadi itu soal masker. Budaya kita di Makassar ini, pemantauan Dokter Muji bagaimana? Apakah sudah sadar memakai masker atau tidak? Karena saya lihat bahwa survei penjual masker 80% justru tidak pakai masker. Ya. Apakah benar itu? Kenyataannya di Makassar belum kooperatif masyarakat untuk menggunakan masker. Wow. Kita ini tidak pakai masker karena physical distancing ya. 1 meter. 1 meter, ya oke. Meter. Nah, jadi kita untuk masyarakat Makassar itu memang kesadarannya belum. Jadi kami mohon sekali karena masker itu setidaknya lini pertama lah. 98,5% ya Dokter Muji ya? Iya. Bisa menghalau. Menghalau, iya. Wah. Sebaiknya sih ada itu Dok, sebaiknya ada peraturan yang mewajibkan menggunakan masker. Peraturan daerah. Peraturan daerah. Supaya orang keluar rumah seperti helm kan. Ini saran-saran aja ya. Ini bicara-bicara kosong aja, tapi siapa tahu didengar oleh pemerintah. Kota jadi Makassar, pada saat keluar rumah, biasa kan kita kalau mau naik motor, saya lupa pakai helm, nanti saya ditilang. Nah, kalau masker keluar, hati-hati, nanti saya tidak pakai masker, saya ditilang. Nah, mungkin seperti itu bisa sedikit menekan lah. Karena untuk menimbulkan kesadaran sendiri dari masyarakat, saya rasa belum, Dok. Belum ya? Makassar belum, Tabe belum. Padahal sebenarnya kebiasaan itu harus tanda kutip dipaksakan, Dokter Muji. Iya. Contoh umpamanya dulu kita tidak terbiasa yang namanya e-money di tol. Iya. Sekarang semua harus punya. Kalau enggak punya ya turun. Ya turun. Nah, sekarang dengan memakai masker wajib terasa seperti itu. Iya. Tribuners di mana saja berada, tadi penjelasan Dokter Muji sebagai dokter dan ahli hukum sangat luar biasa bahwa ternyata mengambil jenazah ada 2 hal. Pertama berefek terhadap kesehatan keluarga, yang kedua berefek soal hukum. 1 tahun ancaman kurungan dan 100 juta denda. Tentunya ini sebuah peringatan kepada kita semua bahwa mengambil jenazah itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Buat seluruh Tribuners, kita akan kembali dengan topik yang berbeda dan tentunya bersama sahabat saya, Dr. Muji Iswanti, dengan topik yang berbeda. Ingat, kesehatan memang mahal, tapi jika sakit jauh lebih mahal. Dr. Wahyudi Muksin di ruang redaksi Tribun Timur selalu mengingatkan, 1, pakai masker, yang kedua, kita sering cuci tangan, dan yang ketiga, jaga jarak. Tetap semangat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.